Meski sempat merasa paling berefek dalam karir politik Jokowi, Megawati pelan-pelan membuang egonya dan mulai memuji Jokowi. Tak bisa dipungkiri, Megawati sedang mencari sosok leader yang pas untuk menggantikan posisinya sebagai ketua umum Partai PDIP. Di umurnya yang ke-76 tahun, Megawati ingin beristirahat dengan tenang apabila Jokowi menerima tawarannya menjadi ketua umum Partai PDIP. Belum tahu alasan mengapa Megawati masih belum bisa mempercayakan kursi ketua umum partai kepada putri sulungnya, Puan Maharani. Namun, satu hal yang pasti, Megawati berfirasat hanya Jokowi satu-satunya yang bisa menjadikan partai PDIP berada di puncak untuk jangka waktu yang lama. Berikut ini kita akan membahas beberapa faktor mengapa. 1. Puan Maharani belum dipercaya menjadi ketua umum PDIP. 2. Skandal Puan Maharani. 3. Mengapa Jokowi tolak Megawati. 4. Siapa kandidat ketua umum lainnya. Sebelum lanjut nonton videonya, klik subscribe-nya sekarang juga. Mengapa Puan Maharani belum dipercaya jadi ketua umum PDIP? Banyak dipertanyakan di kalangan masyarakat. Kalau di kalangan para elit, mereka paham alasan Ibu Mega. Pertama, soal karir politik Puan yang masih sedikit. Puan pertama kali terjun ke dunia politik setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998. Ia terlibat langsung dalam pemerintahan berkat ibunya Megawati. Dari tahun 2001 hingga 2004, tercatat Puan Maharani selalu menemani ibunya ketika melakukan kunjungan dinas baik dalam maupun luar negeri. Itu membuatnya terbiasa dengan suasana politik. Tahun 2008, Megawati memperkenalkan Puan pertama kali sebagai Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat DPP PDIP. Setelah itu, tahun 2009, Puan Maharani mencalonkan diri di pemilu Dapil Jawa Tengah 5 yang meliputi daerah Surakarta, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Ia berhasil menang dengan suara kedua terbanyak di angka 242.504 suara. Puan menjabat sebagai anggota DPR dan ditempatkan di Komisi 4 membidangi pertanian, pangan, maritim, dan kehutanan. Pada tahun 2012, Puan dipercaya menjabat sebagai ketua fraksi PDIP menggantikan Cahyokumolo yang saat itu menjadi Menteri Dalam Negeri. Pada pemilu 2014, Puan kembali maju sebagai caleg di dapil yang sama. Ia kembali menang dengan memperoleh 369.927 suara. Puan kemudian ditempatkan di Komisi 6 DPR yang membidangi industri, investasi, dan persaingan usaha. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Puan sebagai calon legislatif, pada tahun 2014 namanya direkomendasikan sebagai calon presiden Partai PDIP dengan Jokowi sebagai wakilnya. Namun, dengan alasan tertentu, pada komunikasi terakhir, Jokowi lah yang diajukan sebagai capres bersama Yusuf Kala sebagai wakilnya. Puan kemudian ditunjuk Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada periode 2014 hingga 2015. Puan juga tercatat sebagai satu-satunya Menko yang tidak direshuffle Jokowi dari 2 perombakan yang dilakukan Presiden. Inilah yang membuat Puan dijuluki media sebagai Menteri Tak Tersentuh. Terakhir, Puan mundur dari kabinet Jokowi karena ia berhasil menang sebagai Ketua DPR RI periode 2019 hingga 2024. Kemenangan itu menobatkannya sebagai Ketua DPR perempuan pertama Indonesia. Skandal Puan Maharani. Prestasi Puan selama ini belum cukup bagi Megawati untuk memberinya jabatan Ketua Umum Partai. Alasannya adalah skandal. Pada Maret 2018, Puan terlibat skandal korupsi. Namanya disebut Setia Novanto turut menerima suap sebesar $500.000 dalam kasus EKTP. Saat dimintai klarifikasi, Puan mengakui melakukan pertemuan dengan orang yang dijadikan tersangka penyuapan. Namun, ia membantah menerima uang korupsi EKTP. Akhirnya setelah diperiksa, KPK menyatakan Puan tidak bersalah. Mengapa Jokowi tolak Megawati? Antara Puan Maharani dan Jokowi adalah 2 nama yang dirancang Megawati menduduki kursi ketua umum saat dirinya pensiun. Namun, karena situasi politik yang berubah begitu cepat, Jokowi enggan bekerja sama lagi dengan Megawati dan PDIP.
Jokowi lebih memilih mengawal Prabowo dan Gibran. Dalam pengakuannya, Jokowi sudah sangat sering ditawarkan partai PDIP sebagai ketua umum, namun Jokowi tetap menolaknya. Puan Maharani sendiri pun tidak keberatan apabila nanti ibunya lebih percaya kepada Jokowi ketimbang dirinya. Hal itu dinilai beberapa kali Puan mencoba menjalin kedekatan dengan Presiden Jokowi. Puan pun menolak bermusuhan dengan mantan wali kota Solo itu. Kenapa Jokowi begitu penting bagi PDIP? Ini adalah data perolehan suara PDIP sebelum dan sesudah Jokowi masuk tahun 99 hingga 2019. Terlihat suara tertinggi PDIP diraih pada tahun 99. Di situ adalah pemilu pertama kalinya diadakan setelah reformasi. PDIP meraih suara 33,75%. Kemudian tahun 2004, perolehan suara PDIP turun drastis menjadi 18,53%. Dan di tahun 2009, suara PDIP semakin turun menyentuh angka 14,01%. Barulah tahun 2014, ketika Jokowi masuk PDIP, angin segar kembali dirasakan. Kemenangan Jokowi sebagai presiden membuat partai PDIP kembali disegani sebagai partai dengan raihan suara terbanyak mencapai 18,96% di tahun 2019. PDIP meraih kenaikan suara dengan angka 19,33% berkat kemenangan Jokowi sebagai presiden. Membuat jumlah wakil PDIP di DPR RI juga meningkat menjadi 109 orang kala itu. Siapa kandidat ketua umum lainnya? Mencari kandidat calon ketua umum PDIP menjadi PR besar bagi mereka saat ini. Mungkin ada 5 nama yang masuk dalam radar Megawati berdasarkan prestasi mereka, yaitu Puan Maharani, Tri Risma Harini, Jarod Saiful Hidayat, Hasto Kristianto, dan Gibran Rakabuming. Dari 5 nama yang disebutkan, mungkin nama Gibran jadi fokus utama kalian lantaran di luar dugaan. Namun, jika PDIP mau untung ke depannya, maka tak ada alasan lagi untuk menolak Gibran jika ia bersedia menerima tawaran damai dengan PDIP. Apalagi jika Gibran berhasil menjadi wakil presiden. Dengan usia yang sangat muda, sosoknya bisa diandalkan PDIP untuk mempertahankan keunggulan partai mereka setelah efek Jokowi yang membawa angin segar di tahun 2014 dan 2019. Kini nasib partai di tangan Megawati. Dari 5 kandidat ketua umum PDIP, siapa yang menurut kalian paling pantas? Tulis di kolom komentar ya. And see you next video. Bye bye.